Di video kali ini aku akan lanjutin penjelasan dari video yang sebelumnya ini. Nah, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan nomor 4 sampai nomor 6. Masih ada banyak pertanyaan lainnya nih. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait personal question, yaitu pertanyaan tentang jelaskan secara singkat tentang pendidikan kamu di SD, SMP maupun SMA, atau mungkin bisa sampai S1 atau S2 tergantung jenjang apa yang kamu daftarin. Kalau misalnya kamu daftar beasiswa LPDP untuk yang jenjang S2, ya berarti yang ditanyain itu termasuk juga mulai sekolah dari SD sampai dengan S1. Atau kalau misalnya kamu sekarang mendaftar beasiswa untuk LPDP yang jenjang untuk doktoral, berarti yang ditanyain mulai dari SD sampai dengan S2. Dan kalau misalnya ditanya secara singkat seperti ini, kira-kira interviewer itu pengen dapat jawaban apa sih? Nah, kalau misalnya interviewer bertanya seperti ini, interviewer pengen tahu selama dulu kamu kuliah itu kayak gimana sih? Aktif di kampus nggak sih? Kalau kamu dulu kuliah itu dapat IPK bagus nggak sih? Kira-kira kalau kamu dikasih beasiswa sekarang bisa menyelesaikan studinya nggak sih? Di studi yang sebelumnya kamu terkendala nggak sih? Atau kalau misalnya nggak terkendala, apakah kamu mahasiswa yang kupu-kupu? Atau kamu bisa beraktivitas yang lain dan bisa tetap menjamin kamu dari segi akademik itu terjaga atau kayak gimana nih? Harapannya dari segi interviewer adalah kamu nggak cuma mahasiswa kupu-kupu aja yang cuma benar-benar kuliah pulang terus udah itu mengunggulkan dari segi akademik aja. Harapannya kamu punya aktivitas lain di luar dari aktivitas akademis. Nah, karena itu, gimana sih jawabnya pertanyaan nomor 4 ini? Jawabannya adalah kamu bisa mulai dengan menjelaskan. Oke, kamu bisa jelasin aku SD di mana. Terus udah itu, kamu bisa menyebutkan hal-hal yang unik dan memorable, dan kalau bisa, itu tuh suatu prestasi yang lebih unggul dibandingkan orang-orang pada umumnya. Misal kamu bilang, aku SD di SD Negeri X gitu. Nah, selama di SD-nya aku ikut program akselerasi, jadi aku menyelesaikan sekolah dasar dalam waktu 5 tahun aja, nggak 6 tahun. Kemudian lanjut di SMP, aku sekolah di SMP apa. Terus udah itu di SMP, selama SMP ini aku aktif sebagai pengurus OSIS misalnya. Kemudian lanjut kamu jelasin SMA ini aku SMA di SMA apa. Terus udah itu selama SMA ini aku aktif mengikuti lomba-lomba. Salah satu lomba yang aku ikuti adalah Olimpiade Sains Nasional, atau terserah lomba apa yang pernah kamu ikuti atau prestasi apa yang kamu dapatkan di jenjang tersebut. Selanjutnya S1 itu aku aktif di BEM, terus udah itu pernah ikut lomba karya tulis atau apapun kamu bisa sebutin di situ. Tapi kalau seandainya aku tuh benar-benar masuk kupu-kupu nih, gimana dong? Nah, di situ kamu mungkin bisa menyebutkan apa yang kamu unggulkan, bisa dari segi IPK, atau kalau nggak misalnya skripsiku ini karena saking bagusnya itu sampai dipublikasikan di jurnal apa. Nah, kamu bisa sebutin di situ. Ini yang kamu menunjukkan bahwa kamu tuh punya suatu keunggulan lain di samping akademik. Kalau secara akademik kan udah ada ya di CV IPK kamu berapa. Nah, ini adalah sesuatu yang di luar dari akademik yang bisa jadi nilai tambah kamu, dan kamu punya value atau poin plus dibandingkan kandidat lain. Kamu bisa mulai mempertimbangkan kira-kira apa sih yang paling memorable dari setiap jenjang pendidikan kamu. Di SD apa yang memorable, di SMP apa, di SMA apa, di S1 apa, atau bahkan di S2 juga apa. Dan gak mutlak seperti apa yang udah aku sebutin ya, jadi gak selalu di bidang lomba-lomba atau organisasi atau mungkin kepanitiaan. Terserah kamu punya sesuatu yang disebut prestasi dari sudut pandang kamu sendiri. Pertanyaan yang kelima yaitu sebutkan kekuatan dan kelemahan kamu atau kelebihan dan kekurangan kamu. Kira-kira kalau misalnya interview nanya ini pengen dapat jawaban apa ya? Karena pertanyaan ini tuh dimanapun aku wawancara tuh pasti nemuin ini. Dulu aku wawancara yang beasiswa Jarum ditanyain ini juga, wawancara kerja dapat pertanyaan ini juga. Kira-kira kalau misalnya interviewer nanya ini pengen tahu apa sih? Pengen tahu kamu kelemahan dan kekurangan apa? No, interviewer pengen tahu yang lebih dari itu. Jadi, interviewer pengen tahu yang pertama adalah bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri. Apakah kamu cukup kenal dengan diri kamu sendiri? Apakah kamu cukup tahu apa yang menjadi kelebihan kamu dan apa yang menjadi kelemahan kamu? Dan juga, interviewer pengen tahu kira-kira karakter kamu cocok nggak sih dengan karakter seperti apa yang dicari dari kandidat penerima beasiswa LPDP ini. Dan yang ketiga, kalau misalnya kamu memang punya kelemahan, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kelemahan kamu tersebut? Jadi tujuannya interviewer untuk mendapatkan 3 jawaban tersebut. Karena itu pro tip untuk jawab pertanyaannya gimana. Nah, jadi kalau misalnya ditanya pertanyaan seperti ini, gak usah panik dulu. Kamu sebutkan kelebihan kamu dulu, baru kamu sebutkan kelemahannya. Untuk kelebihannya gimana sih cara ngejelasinnya? Kita mungkin jadi pengen panjang lebar nih ngejelasin sebanyak apa kelebihan kita. Ternyata nggak perlu kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya seperti ini, cukup sebutkan 3 kelebihan kamu apa, biar nggak terlalu panjang. Dan 3 kelebihan yang kamu sebutin ini adalah
kelebihan kamu yang berkaitan dengan karakter seperti apa yang dicari oleh interviewer LPDP ini. Sebagai contoh misalnya, LPDP punya visi dan misi mencari kandidat yang dia itu memiliki jiwa leadership yang bagus, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kamu ditanya seperti ini, anggaplah kamu punya 5 keunggulan dan kamu ngerasa, wah 3 ini yang sesuai nih dengan karakteristik yang dicari oleh interviewer LPDP. Kamu sebutin aja gini, terima kasih atas pertanyaannya. Kelebihan saya yaitu saya adalah orang yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki leadership yang baik. Nggak usah terlalu panjang lebar. Habis itu, kamu langsung lanjut ke kelemahan kamu. Saat menjawab kelemahan, jangan menjawab kelemahan yang berkaitan dengan karakteristik yang dihindari oleh interviewer LPDP. Dan yang kedua, jangan jawab kelemahan yang bertentangan dengan keunggulan yang sudah kamu sebutin tadi. Misalnya kamu sebutin keunggulan saya adalah saya orang memiliki leadership yang baik. Nah tapi ketika kamu ditanya apa kelemahannya, kamu bilang kelemahan saya adalah orang yang gak enakan sama orang lain dan saya ya terserah aja sama orang lain kayak gimana gitu. Itu sangat berkebalikan dengan keunggulan yang kamu bilang tadi. Katanya kamu punya leadership yang bagus, tapi kok kamu gak enakan sama orang lain, kok kamu terserah aja. Itu kan bukan karakteristik dari seorang leader. Nah jadi kalau misalnya kamu menyebutkan kelemahan kamu, jangan kelemahan yang berkebalikan dengan keunggulan yang sudah kamu sebutin tadi. Jadi kamu bisa nyiapin dari sekarang ya, kira-kira kalau ditanyain kelemahan apa yang bakal kamu jawab. Dan kalau misalnya interviewer LPDP mencari seorang misalnya yang dia punya leadership bagus, kamu jangan menunjukkan kelemahan kamu adalah kamu orang yang tidak memiliki karakteristik leadership. Kamu bisa menjawab kelemahan kamu yang lain yang gak berkaitan dengan karakter yang dicari oleh interviewer LPDP itu. Misalnya kalau ditanya ke saya, kelemahan kamu apa? Saya jawab kelemahan saya adalah kalau saya ngomong itu biasanya terlalu cepat, sehingga orang yang diajak ngomong itu kurang paham dengan apa yang saya jelaskan. Jadi kayak gitu. Kalau misalnya kelemahan kamu adalah yang berkebalikan dengan yang dicari sama interviewer, ya otomatis kamu akan di-kick dari interview tersebut. Selanjutnya, kalau misalnya kamu bilang kelemahannya itu, kalau misalnya udah ngejebutin suatu kelemahanmu, jangan cuma berhenti di selesai, kamu nyebutin kelemahan ya udah titik. Jangan kayak gitu. Kamu sebutin apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kelemahan kamu tersebut. Sebagai contoh, misalnya tadi aku ditanya, kelemahan kamu apa? Dan aku jawab bahwa kelemahanku adalah aku ngomongnya terlalu cepat sehingga orang yang diajak ngomong mungkin nggak paham dengan apa yang aku sebutin. Nah, terus nggak berhenti di situ, aku bilang bahwa aku sudah berusaha buat mengatasi kelemahanku tersebut. Misalnya dengan cara aku ikut webinar gimana cara public speaking yang baik. Kemudian aku juga membuat video di YouTube seperti ini untuk bisa melatih kemampuan public speaking. Kemudian juga aku mengikuti volunteer dan berbagai acara yang menuntut aku untuk melakukan public speaking di depan umum, sehingga kemampuan public speaking dan kemampuanku untuk berbicara dengan lebih stabil itu meningkat dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaan dengan lengkap seperti itu, mulai dari keunggulan, kelemahan, dan solusi dari kelemahan yang saat ini kamu miliki. Jadi kalau kamu punya kelemahan itu jangan dibiarin aja, tapi berusaha untuk kamu tingkatkan skill kamu biar kamu tuh nggak jadi orang yang ya udah aku kayak gini aja, ya emang aku gini orangnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi aku memang punya kelemahan tapi aku sedang berusaha untuk mengatasi itu. Dan yang terakhir adalah jangan jawab aku nggak ada kelemahan, karena it's impossible, nggak ada orang yang nggak punya kelemahan. Jadi kalau ditanya apa kelemahan kamu, jawablah kamu memang punya kelemahan, tapi kelemahan itu nggak berkaitan dengan karakteristik yang dicari oleh interviewer. Pertanyaan yang keenam, apa yang kamu lakukan sebagai bukti dari kelebihan atau keunggulan kamu? Nah, pertanyaan ini relate dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi di pertanyaan sebelumnya udah ditanyakan apa kelebihan dan kelemahan kamu, apa keunggulan dan kekurangan kamu. Nah, di sini ini tuh ditanyain sebenarnya kalau kamu kan tadi udah nyebutin tuh keunggulan kamu, misalnya tadi leadershipnya bagus, terus udah itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau kamu punya kelebihan dan keunggulan seperti itu, apa yang sudah kamu lakukan untuk memberikan value atau manfaat kepada orang-orang lain di sekitar kamu? Kamu kan punya kelebihan, masa buat diri sendiri doang? Nah, di sini interviewer pengen ngelihat kalau kamu punya keunggulan, manfaat apa yang sudah kamu berikan pada lingkungan kamu. Jadi kalau misalnya jawab pertanyaan ini, kamu jangan bilang sesuatu yang berhubungan dengan memberikan benefit kepada diri sendiri. Boleh sih kayak gitu, tapi akan jauh lebih baik ketika kamu menyebutkan bahwa kamu memberikan benefit dari keunggulan kamu ini kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada orang lain yang eksternal atau di luar kamu. Sebagai contoh misalnya, aku tuh punya kemampuan, aku punya rasa tanggung jawab dan kepedulian yang tinggi. Karena itu misalnya aku ikut KKN di suatu tempat X, terus udah itu juga aku mengikuti volunteer Y, terus udah itu aku juga mengikuti program pengabdian masyarakat di tempat Z. Kamu sebutin berbagai hal yang berkaitan dengan karakteristik keunggulan yang tadi kamu sebutin. Jadi saat kamu nyebutin keunggulan kamu itu jangan asal-asalan, karena siapa tahu kamu menemukan pertanyaan ini ya. Nah, pertanyaan ini nggak selalu muncul sih, tapi kalau seandainya kamu ketemu sama pertanyaan ini,
kamu bisa jawab kira-kira harus jawab seperti apa. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya nih, aku tuh nggak ikut KKN, aku juga nggak ikut volunteer ya, aku cuma aktifnya di kampus aja, nggak di luar kampus. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa dimasuki ya. Salah satunya aktivitas yang ada di kampus adalah program mahasiswa wirausaha atau PMW. Nah, kalau program mahasiswa wirausaha ini biasanya saat kita nyusun proposal itu tuh ada syarat manfaatnya nggak cuma buat usaha atau memperkaya diri sendiri aja, tapi juga kita punya kontribusi keluar. Misalnya kayak kita menggunakan bahan baku itu dari petani langsung atau kalau nggak dari petani lokal. Nah, itu bisa salah satunya kamu masukin. Kalau misalnya aktif di PMW, di mana di PMW ini memberikan benefit kepada masyarakat apa kayak gitu. Dan juga misalnya aku nggak ikut PMW juga, gimana dong? Mungkin kamu ikut PKM atau program kreativitas mahasiswa, atau kalau misalnya pun enggak, kamu mungkin aktif di kepanitiaan atau organisasi selama di kampus. Dan ini mungkin bisa jadi poin atau value kamu. Jadi sekarang saat mempersiapkan wawancara, coba deh kamu lihat di CV kamu kira-kira keunggulan atau mungkin keunggulan atau poin plus kamu yang bisa kamu ambil untuk jawab pertanyaan saat interview itu apa aja. Jadi jangan sampai nanti lupa pas ditanya, kamu beneran di CV kamu begini, terus kita lupa. Jadi yang terakhir, ini secara keseluruhan sih, saat kamu mau interview pastikan kamu baca lagi esainya dan baca lagi CV-nya. Kenapa? Karena aku kemarin ini baru aja ngelatih interview salah satu kandidat untuk wawancara LPDP. Dan ketika aku tanya di esai kamu menyebutkan kayak gini bla bla bla, terus dia lupa apa ya tadi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya masalah di latihan, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya di depan interviewer, kira-kira interviewernya bakal mikir apa? Oh, esai kamu berarti dibikinin sama orang lain, kok kamu nggak tahu isinya? Padahal sebenarnya bukan kamu nggak tahu isinya, tapi kamu lupa atau ngeblank atau ya nggak tahu lah alasannya gimana ya. Tapi sebisa mungkin untuk menghindari interviewer mikir kayak gitu, sebaiknya disiapin dari awal. Jadi misalnya kamu sambil nunggu antrian untuk wawancara, kamu bisa baca lagi CV kamu, atau mungkin kamu bisa baca lagi esai yang sudah kamu tulis. Jadi setidaknya kalaupun ngeblank ya nggak lupa-lupa banget. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Di video selanjutnya aku akan jawab pertanyaan mulai dari pertanyaan nomor 7 sampai seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.